Oke, teman-teman, ini udah jam 4 dini hari. Di sini kita mau ngomentarin ataupun mereview apa yang udah dikatakan yang katanya Habib Jindan di acara podcastnya Dr. Richard itu. Yang pertama, beliau ini mengatakan bahwa dia itu punya ilmu anti tembak, tapi waktu dia itu sesumbar sama dokter Richard bahwa ya kita adu tembak, yang nembak guru saya. Terus apa gunanya punya ilmu anti tembak anti kebal? Padahal tujuannya kalau orang punya ilmu anti tembak itu kan kita gunakan untuk perang, misalnya kita sebagai tentara ada musuh kita ditembak gak mempan lah, itu nantang orang lain untuk main tembak-tembakan tapi yang nembak itu harus gurunya. Gimana itu? Aku kok nggak nyanda ini ya logikanya. Nah itu ngomongnya kan juga jarum pentul tuh. Iya, Kita jarum itu betul. jarum kasur. Iya itu. Jarum kasur aku ya nggak tahu jarum kasur tuh kayak apa. Iya. Harus yang nyucepin gurunya juga. Iya. Nah, tadi juga waktu kita lihat podcastnya itu deh ya, Iya. dia kan adu ilmu kebal bahwa dia itu nggak mempan untuk ditusuk pakai jarum pentul, tapi dan yang nusuk itu harus dia. Lah Saya terus pribadi, fungsinya gimana? beliau pribadi itu kayaknya Fungsinya gimana coba itu? kan harusnya melindungi diri ya. Itu melindungi Iya, dari siapa? fungsinya kita itu punya ilmu kebal itu untuk melindungi diri kita. Bahwa ketika kita itu di jalan dinakalin orang, misalnya ada orang mau musuh kita itu nggak mempan lah, itu dia tuh tesnya pakai jarum pentul, terus yang nusuk harus dia sendiri. Terbukti dari sesi di mana dokter Richard itu nantang Habib Jindan ini Mm-mm. Pakai apa itu namanya? buat adu ataupun buat tes ilmu kebalnya itu pakai jarum Jarum apa itu jarum ya? medis. Jarum medis. Aku lupa itu namanya apa. Buat Pokoknya infus gitu apa ya? Atau iya. Nah tapi di podcast itu pun dia nggak berani, malah gugup. Kelihatan banget wajah dari Habib Jindan ini sangat grogi, panik, takut, tapi dia itu berusaha untuk menutupi ketakutannya itu dengan gelagat yang gemrungsung gitu deh ya. terus sempat mau dicoba kan tuh malah keluar dari frame itu, Iya betul, ya kan? Terus malah nggak apa gimana gitu. malah nggak jadi. Nggak jadi. Kata dia itu Malah konsepnya tembak-tembakan. apa namanya, ada bidangnya masing-masing lah. Kalau ilmu kebal itu hanya nggak mempan dari jarum pentul. Dan yang masih berarti ada, kalau Astagfirullahaladzim. ilmu itu berarti ada prodinya mas. Jadi Ah, kalau kebetulan Habib Jindan ini prodinya anti jarum pentul dan tembakan. Itu kok beda banget ya antara jarum pentul sama tembakan? Kenapa nggak jarum pentul sama paku gitu misalnya? Kenapa harus sama tembakan gitu? iya, iya, iya kan. Jauh kan? Terus logikanya gini, kalau dia ditembak aja nggak mempan, Ya, tapi kenapa sama jarum? ya, Itu takut jarum yang mau dikeluarin sama Heeh. dokter Richard itu. iya. Kenapa harus takut? Itu kan kecil dan Iya, pedagang tuh paling nggak banyak. logikanya gini teman-teman, kalau peluru aja nggak mempan, apalagi jarum, itu harusnya lebih nggak mempan lagi. Iya, peluru itu kan nggak cuma nusuk, itu bisa ngancurin tulang juga kan. Ha-ha. Malah malah bilangin mana ini ujungnya, alasannya banyak banget. Ha-ha. Terus tadi mau nanya apa lagi nih? Ya itu soal kenapa kenapa apa ya, Ha-ha. aku tuh ke itu ya, sikapnya si Habib ini, beliau ini kenapa kok kayak mau nantangin mulu gitu loh. Betul. Apa badannya maju-maju mulu. Ke dokter Richard itu tadi ya, Iya, dia itu tadi kalau kita lihat itu emosi itu deh. emosi. Emosi, dia emosi waktu dokter Richard tanya begini begini begini, jadi dia tuh kebawa emosi. Hawanya udah sangat emosi banget dia tuh waktu di podcast itu. Iya iya iya, terus nggak tenang
gitu ya. nggak tenang, nggak terima. Dan karena memang waktu dokter Richard mau ngetes dia yang pakai jarum itu loh, itu dia aja udah tahu itu akan nusuk badannya. Tapi apalagi yang itu dia sendiri kan, Iya yang betul, nantangin coba deh apa gitu, ada jarum, malah yang nanyain duluan kan, betul. terus malah yang minta yang ada apa gegangnya yang keras apa gimana tuh. Iya, aneh kan? Terus kenapa kok padahal di podcast itu sebelumnya dokter Richard itu nggak bahas mengenai bahwa dia itu akan apa namanya tahan nggak kalau ditusuk sama sesuatu benda tajam, karena Habib Jindan duluan yang ngomong kalau aku itu punya atau mendalami ilmu anti tembak. Ya juga ya, awalnya kan bahas apa Marcel ya, Iya betul. yang kok nganu Marcel gitu, kenapa kok nggak disantet, apa kenapa nggak di apa gitu. Iya dia sendiri awalnya ya, nantangin minta mana tuh jarum yang lebih gede batangnya batangnya. Iya Terus betul. Terus tadi yang nyebelin banget juga waktu dokter Richard kan manggil Habib Jindan itu selalunya Mas kan, iya Mas iya Jindan. iya iya. Itu dia nggak terima, saya ini bukan orang Jawa, Oh saya gitu. nggak mau dipanggil Mas, Oh gitu, panggilnya apa? mau dipanggil Cok Apa? atau Cok. Leng gitu ya. Dipanggilnya Mister. Ya sorry ya teman-teman, ini kan hanya guyonan. Kalau misalkan yang bersangkutan nggak terima, itu kan konsekuensi dia yang bahwa dia itu menunjukkan bahwa dia itu punya kemampuan lebih untuk apa namanya yang ilmu kebal itu tadi loh. Jadi konsekuensinya ketika ada orang mau membuktikan, ya dia harus siap ketika orang lain tuh mau membuktikan bahwa dia tuh punya kemampuan seperti itu. Ngomong-ngomong konsekuensi nih Mas ya, dia kan nunjukin nih, saya prodinya bukan ini nih, prodi apa sih bahasanya dia itu, bidangnya bukan ini. Ntar kalau di jalan tiba-tiba dicegat sama itu, tahu dong musuhnya dia kalau dia tuh, ah ini lemah nih sama jarum suntik, tusukin jarum suntik kayak gitu. Kan menunjukkan kelemahannya sendiri kayak gitu. Betul. Gimana? Padahal kita balik lagi ke pembicaraan awal kita ya, bahwa fungsinya orang punya ilmu kebal itu kan untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman yang sewaktu-waktu itu bisa terjadi ketika kita itu keluar. Ya betul-betul deh ya. Iya. Secara tidak langsung Habib Jindan ini memberitahukan bahwa kelemahan dia itu jarum, Iya. jarum suntik. Terus berarti yang bisa mengalahkan dia, apalagi dengan pistol tuh gurunya sendiri, ya kan? Iya, Kalau orang lain nggak tahu nih bisa nggak. iya betul itu. Ngetes ilmu kebal yang anti tembaknya itu pun dia bilang tadi harus guru dia sendiri. Nah itu kira-kira gurunya ini siapa ya, berani muncul nggak gitu kan, siapa tahu mau belajar dari yang prodi mudah dulu, misalkan dengan jarum ceplikan kerudung gitu kan, harus kebal biar kalau kita kerudungan, kalau cewek-cewek itu nggak ketusuk gitu. Barangkali mau keluar gurunya ini, ada info nggak tuh kira-kira Mas siapa gurunya beliau ini? Ya, aku pun belum tahu ya, karena ketika tadi ditanya Habib Jindan itu bergurunya di mana, itu rahasia. Ya rahasia. Rahasianya kalau dikasih tahu kan ntar pada berguru ya, Pada berguru di situ. pada jadi nganu semua itu. Dan itu memang selain itu dia juga mengaku bahwa dia itu seorang Habib Oh gitu. dan cucunya Mbah Priuk. Oke. Dia Maverick, terusnya Maverick yang itunya Habib Jindan Habib itu Jindannya bukan yang itu ya, bukan yang siapa itu bapak satunya, yang pengacaranya itu. pengacara. Oh iya, pak pengacaranya aja tadi gak sengaja nantangin Habibnya loh. Saya juga bingung tadi. Malah yuk coba aja iPhone, dapat iPhone. Kalau saya mau tak coba aja itu, siapa tahu beneran pas tumpul kan dapat Iya iPhone. betul, iPhone 13. Iya. Atau alasannya kok saya kayak itu harus menonaktifkan kekebalan kalau soal yang medis-medis. Siapa tahu saya sakit butuh disuntik, nanti kalau saya kebal gimana nih? Harusnya gitu aja kan. Alasannya gak usah Bener ya. susah-susah. Iya, harusnya alasannya seperti itu. Tapi dia malah, ya namanya orang panik,
dia tuh nggak cuma panik, salting gitu deh. Salting ditanyain seperti itu. Takut ya sampai di Takut. tengah-tengah wawancara tuh tiba-tiba pakai kacamata. Iya, karena kan mata itu nggak bisa bohong ya untuk menyembunyikan satu emosi tertentu. Jadi dia tuh di tengah-tengah podcast itu tiba-tiba pakai kacamata karena mata dia udah Sekarang kacamata hitam aja kali. Ih, itu ya pede. iya benar. Tapi gini deh, aku tuh tadi juga lihat di YouTube ada satu rekaman di mana dia itu ke satu majelis pengajian dan dia ada beberapa santri gitu atau jemaah gitu lah yang cium tangan dia emang. Luar biasa ya. Yang mencium tangan beliau ini pasti orangnya sangat-sangat rendah hati. Tapi kita nggak ngomong kalau Habib Jindan itu bohong mengenai kalau dia itu seorang Nggak, Habib atau cicitnya Mbah Priuk gitu ya. Yang kita komentari di sini itu mengenai perilaku yang dia itu tampilkan ke publik ketika dia tuh punya tanggung jawab bahwa dia adalah cicit dari Mbah Priuk, apalagi seorang Habib ya, suriat Nabi. Oh iya. Ini lo orang luar biasa katanya aja kan temennya jin ya. Jin Bisa apa minta apa? nganterin makan, Nganterin makan. langsung ke Jin. Nggak butuh GoFood, Shopee Food apa itu nggak butuh. Cukup Jin Food. Tinggal dibawain, nggak usah bayar pakai apalah itu. Iya benar-benar. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita malam hari ini. Nanti kita sambung lagi di video kita selanjutnya. Oke, terima kasih.